Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Hukum Sumber Daya Alam kelas A. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang analisis kami mengenai wawancara kami dengan pengerukan pasir di daerah Sekernan, Provinsi Jambi. Baiklah, saya sendiri Atiyah Abdi Al-Fatah dengan NIM B119039. Baiklah, saya Sylvia Ramadhani dengan NIM B1019009. Dan saya Rika Rismaya dengan NIM B100-19043. Saya Nisrina Ramadhani Daulay dengan NIM B119025. Saya Emma Farasid dengan NIM B1019037. Dan saya Haryadi Permanajati dengan NIM B119036. Baiklah, selamat menyaksikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hukum sumber daya alam, yang mana meliputi definisi dari hukum sumber daya alam, pembagian dan dasar hukumnya, serta analis mengenai pengerukan pasir di daerah Sekernan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Baiklah, sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Adapun dasar hukum dari sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang pertama yaitu sumber daya alam di bidang kelautan. Yang dimaksud dengan sumber daya laut adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Adapun dasar hukum dari sumber daya laut ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Yang kedua, mengenai sumber daya alam di bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumber daya alam di bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun dasar hukum dari sumber daya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, sumber daya alam di bidang perikanan. Adapun yang dimaksud hukum perikanan yaitu kaidah atau norma yang mengatur tentang hubungan antara negara dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan dan lingkungannya, dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum dan dalam kaitannya pemberian izin dalam penguasaan sumber daya ikan. Dasar hukum dari hukum perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Keempat, mengenai sumber daya alam di bidang hukum pertambangan mineral dan batubara. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan mineral dan batubara yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka penguasaan mineral dan batubara. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian yang kelima, sumber daya alam di bidang minyak dan gas bumi. Adapun definisi hukum minyak dan gas yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan minyak dan gas, dan hubungan antara negara dalam badan usaha atau badan usaha tetap dalam kaitannya dengan pengusaha minyak dan gas bumi. Dasar hukum yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya yang keenam, sumber daya alam di bidang panas bumi. Hukum panas bumi merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan negara di dalam penyelenggaraan kegiatan panas bumi dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum di dalam pemanfaatan panas bumi. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Kemudian, adapun yang ketujuh, sumber daya alam di bidang perkebunan. Yang dimaksud dengan hukum perkebunan yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perkebunan dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum
dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan. Dasar hukum yang digunakan dari hukum perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dan yang terakhir, sumber daya alam di bidang kehutanan. Yang disebut dengan hukum kehutanan ialah kumpulan atau himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan pengurusnya. Adapun dasar hukum dari sumber daya kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di sini kami berasal dari kelompok 2, kelas A, Hukum Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan di sini kami akan mengkaji serta menganalisis mengenai dampak-dampak ataupun mengenai tentang pengerukan kerikil yang berada di Sungai Batanghari ini. Karena ini kami nanti juga akan mewawancarai baik dari segi pengelola maupun dari pihak masyarakat di sini terkait tentang pengerukan kerikil-kerikil yang berada di Sungai Batanghari ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya potensi-potensi yang berasal dari Sungai Batanghari ini terhadap kerikil sangatlah banyak. Dan nanti di sini dengan adanya hal ini kita akan melihat dan mengkaji serta menganalisis bagaimana dampaknya untuk kehidupan yang akan datang. Dan kita akan mengkajinya dengan peraturan-peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Di sini kami izin meminta waktunya untuk wawancara Bapak mengenai tentang tugas kami yaitu di Fakultas Hukum Universitas Jambi mengenai tentang hukum sumber daya alam. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak. Sebelumnya kami ingin mengajukan Pak Reza. Pak Reza, ya. Kami ingin bertanya beberapa poin. Pertama, kami ingin bertanya Pak, bagaimana cara pengelolaan dari kerikil-kerikil yang berada di Sungai Batanghari ini? Lebih lanjutnya ataupun fungsinya kemana saja? Kalau kerikil ini dari daerah Mudik sana mas, soalnya jauh kan, nggak ada di Jambi, nggak ada. Jadi dari Mudik itu kesini bawanya. Kita pun distribusinya paling di kota-kota itu untuk kota gitu lah. Berarti untuk pendistribusian mengenai tentang batu-batu itu ini ruang lingkupnya regionalnya di provinsi di Kota Jambi nanti. Kota Jambi. Ya. Kemudian yang ingin kami tanyakan lagi, apakah sudah diterapkan peraturan dari daerah maupun dari pusat terhadap pengelolaan Sungai Batanghari mengenai tentang itu ini? Enggak, kalau di sini kan itu untuk penumpukan. Jadi penumpukan itu sudah ada surat izin usahanya segala macam sudah ada. Berarti dari segi perizinan dan lain sebagainya di sini alhamdulillah sudah jadi. Iya, sudah legal. Sudah legal. Kemudian Pak, kami ingin tanya lagi untuk perlindungan hukum terhadap pekerja-pekerja di sini, apakah sudah terasa Pak? Pemerintahan maupun dari perusahaan. Kalau untuk bekerja ya, pekerjanya langsung harian, harian ya. Harian ya, berapa mobil yang dimuat bisa bayar, berapa mobil yang dimuat bisa bayar. Jadi pekerja-pekerja di sini Lepas harian lepas bisa. Enggak ada. Pak, apa saja dampak yang dirasakan di daerah khususnya di Sungai Batanghari ini? Apakah ada dampak negatifnya terhadap pengerikan itu? Enggak, kalau di sini kan enggak ada pengerikan di sini. Pengerikan di apa daerah Mudik, Bungkal, daerah Mudik kan di bawah sini. Iya, di bawah sini pakai mobil juga armada. Jadi kalau ini dampak masyarakatnya Enggak ada. relatif kecil ya Pak? Iya, kecil. Tidak terlalu besar Iya. mengganggu dari aktivitas ini mengganggu dari masyarakat. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Di dalam pengumpulan dari sisi ini Pak, apakah pernah adanya masalah atau konflik terhadap baik pemerintah maupun Kayaknya belum ada pernah. karena selama ini berjalan tidak ada sama sekali dari segi konflik dan lain sebagainya. Iya. Ya, terima kasih banyak Reza yang telah mencari kami, yang telah mencari dan telah memberikan kepada kami. Terima kasih Pak.
Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami akan mewawancarai serta menganalisis pengelola dari pasir-pasir yang berada di Sangkenan, Provinsi Jambi. Dan inilah wawancara serta analisis kami di daerah Sangkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami sudah berada di CP Dapur Tunggal. Nah, di sini kami sudah bersama dari Kak Aisyah. Selamat pagi, selamat siang. Nah, di sini kami dari Fakultas Ekonomi Jambi dari kelompok 2 kelas A, materi tentang sumber daya alam. Di sini kami berniat izin meminta waktu Kak untuk memberikan kami ilmu mengenai tentang pengurukan pasir di area sekitar Sungai Katangan ini. Ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan ke Kakak. Yang pertama mengenai tentang ini bagaimana pengelolaan dari pengurukan pasir-pasir yang berada di Sungai Katangan ini, Kak. Pengelolaan itu diambil pakai sedot. Jadi ada alatnya di sana dulu. Kita empat orang kerja. Jadi agak dari sana pakai kuton, pakai lagi pun bawa sudah yang di sana sudah pakai kuton dibongkar sampai sini. Berarti pengelolaan ini bukan waktu yang lama, Jangka waktunya ya bermacam-macam, ada yang pakai getek, ada juga yang pakai motor. Kalau yang pakai getek mungkin 20 menitan, kalau yang pakai motor jaman. Untuk pertanyaan keduanya ini Kak, mengenai tentang adakah peraturan izin yang berasal dari daerah maupun pusat di CP ini? Berarti dalam CP ini nih, pengaturan itu sudah diatur oleh pemerintah daerah. Iya, sudah pun dari desa Desa? itu pemerintah daerah. Pokoknya izinnya lengkap di sini. Berarti dari perangkat desa. Perangkat desa langsung di sini langsung perangkat desa langsung ke daerah. Izinnya ada. Nah, untuk pengaruh terhadap lingkungan ataupun dampaknya bagi masyarakat, apa terasa lah di semua ini Kak? Sesudah tadi dilakukan ini. Oh, dampaknya itu kalau selama kali di sini belum ada kasus. Belum tahu lah kalau akan datang kan. Kalau Iya. sekarang belum. Untuk ini respon masyarakat di daerah sini terhadap adanya pengurukan pasir ini apakah baik atau sebaliknya Kak, terhadap CP ini Kak? Ya, selama saya di sini ini kayaknya tidak ada yang mau demo apa-apa, tidak ada, aman-aman mungkin. Tapi kan ada juga untuk pemerintah juga ada kan, pemerintah desa juga ada dari sini. Berarti untuk penghasilan dari keuntungan yang didapat dari mengelola pasir ini dibagi ke pemerintah desa. Iya, pokoknya ada persenannya. Persenannya pembagiannya Iya, ya. jadi bagi. Nah, terus Kak ini untuk masalah perlindungan dan hukum jaminan terhadap pekerja-pekerja sini apakah sudah diberikan oleh baik swasta maupun pemerintah terhadap CP ini? Swasta. Swasta jadi yang lebih berkontribusi untuk perkembangan kemajuan ataupun kesejahteraan dari pekerja-pekerja ini dilakukan oleh swasta tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah. Berarti pemerintah daerah di sini berperan hanya sebagai memberikan izin. Memberi izin, harganya kita nyetor pajak. Berarti cuma pemberian izin, sedangkan untuk jaminan keselamatan dan lain sebagainya sudah ditanggung oleh swasta. Tidak ada peran dari pemerintah sama sekali. Nah, menurut Kakak, apakah perlu adanya peran ataupun tindak lanjut dari pemerintah terhadap keselamatan dari pekerja-pekerja dan kesejahteraan dari pekerja-pekerja di sini? Bantuannya dalam arti Kalau untuk kami sih tidak masalah juga, swasta juga bisa. Kalau pemerintah juga bisa karena dari sektor kita juga nyetor pajak kan. Tapi itulah swasta lah. berarti kalau
tapi pemerintah daerah tidak memberikan keuntungan sebaliknya ya kayak kepada pihak perusahaan. Oke, itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, di dalam wawancara kami serta penganalisisan kami tadi, kami dapat menyimpulkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai tentang pertambangan mineral dan batu bara, yaitu bahwasanya di dalam pengelolaan tersebut tidak adanya suatu problematika ataupun permasalahan. Akan tetapi yang kami dapatkan dari pengelola tadi bahwasanya musibah ataupun terjadinya dampak-dampak dari pengerukan pasir tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dari masyarakat di sekitar Provinsi Jambi yang terkena dampak dari pengerukan pasir tersebut tidak berdampak yang secara signifikan. Akan tetapi bisa ditegaskan lagi bahwasanya dampak-dampak tersebut akan timbul di masa yang akan datang. Dan di dalam undang-undang yang ada dua tadi bahwasanya telah diterapkan di dalam wawancara tadi dan penganalisisan tadi bahwasanya mereka yang mengelola tersebut telah memiliki surat izin yang resmi dari pertama dari pihak badan desa, pemerintah desa, kemudian dari pihak pemerintah daerah yaitu khususnya di Provinsi Jambi, kemudian juga ke pemerintah pusat yaitu di daerah Jakarta. Nah, dari beberapa peraturan-peraturan tersebut mereka sangat legal diadakan di dalam Provinsi Jambi. Kita dengarkan dari beberapa responden kita mengenai tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dari pengerukan pasir tersebut hanya sebagai tempat perizinan dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan oleh pihak swasta di dalam melakukan pengerukan pasir tersebut. Ketika adanya suatu musibah ataupun lain sebagainya di dalam pekerjaan pengerukan pasir tersebut, maka pemerintah tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Pemerintah hanya mendapatkan hasil pajak dari pengerukan pasir tersebut. Kemudian pasir tersebut didistribusikan di dalam wilayah Provinsi Jambi, di dalam Provinsi Jambi ini. Nah, kemudian teman-teman yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya kelolalah dalam artian sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya, dengan seefektif mungkinnya, karena kita tidak tahu di masa yang akan datang bagaimana negara ini, bahkan bumi ini, apakah bumi ini akan terselamkan atau tidak. Dan di dalam sinilah peran kita sebagai masyarakat hukum yang memiliki hukum bertanggung jawab dalam melaksanakan ataupun pengawasan terhadap pengelolaan dari sumber daya alam ini, sehingga adanya suatu implementasi yang besar serta regionalitas yang besar di dalam pengelolaan serta penganalisisan mengenai pengawasan terhadap kebutuhan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi kita rawatlah alam ini dengan sebaik-baiknya, kemudian kita awasi alam ini dengan sebaik-baiknya, dan kami sebagai mahasiswa memohon kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, marilah kita bersama-sama untuk menjaga serta melestarikan sumber daya alam yang kita miliki ini, serta ketika adanya suatu reklamasi, maka reklamasi tersebut akan kita lakukan. Dan pemerintah harus bisa mengatasi yang namanya tentang ketimpangan di dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kita jumpai bahwasanya dalam melakukan pengeksploitasi sumber daya alam tidak berdampak perekonomiannya terhadap masyarakat, akan tetapi kepada pihak-pihak swasta. Dan di sini peran kita sebagai warga negara dan pemerintah bersama-sama bersatu untuk melaksanakan suatu pembaharuan kemajuan dalam perlindungan terhadap sumber daya alam. Sekian dari kami semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tentang semua yang berada di dalam negara Indonesia ini, kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh negara, yaitu oleh masyarakat. Sehingga dalam artian semua yang berada dalam sumber daya alam yang kita miliki ini hanyalah untuk dibentukkan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat relevan jika pemerintah perhatikan baik dari segi pengelolaan, pengawasan, serta pendistribusian dari sumber daya alam yang kita miliki ini. Jangan sampai sumber daya yang kita miliki ini hanya sebagai manfaat dari keuntungan pribadi, karena semua yang kita miliki ini hanya milik dari masyarakat. Dan terkhusus kepada pemerintah, kemudian kepada masyarakat, marilah kita sama-sama saling berkorelasi,
saling berkontribusi untuk menjaga sumber daya alam yang kita miliki ini. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.